Selamat Oke, malam, Bu Ovi. selamat malam Pak Mus. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Puji Tuhan sehat Pak. Semangat, Keluarga, ya, keluarga juga sehat ya, Bu ya, semuanya. sehat. Sekolah bagaimana, Bu? Lancar semuanya urusan sekolah? Ya, sampai hari ini lancar dan bisa diatasi lah segala permasalahan. Ya, Alhamdulillah kalau misalkan memang seperti itu adanya. Kemarin kan Ibu menyampaikan seandainya saya ada waktu, Ibu ingin sekedar sharing lah dengan saya berkenaan. Ya, nanti mungkin Ibu bisa menyampaikan sharing tentang apa. Nah, kebetulan pada malam hari ini saya ada waktu dan Ibu boleh kalau misalkan memang mau sharing, mau apa ya, berbagi pengalaman, untuk berdiskusi, saya persilahkan. Kalau boleh tahu Bu, untuk yang malam ini diskusi ataupun sharing kita apa? Ibu tujuannya apa? Oh, sih sebelumnya Pak Mus udah meluangkan waktu kepada saya. Saya ingin menceritakan, ya sharing lah tentang pengalaman apa kejadian yang saya alami beberapa waktu mengenai kegiatan kita tentang guru penggerak ini dan beberapa tugas lain kita selain sebagai pendidik dan juga punya tanggung jawab sebagai kepala sekolah, Pak Mus. Ya, berarti tujuannya penyelesaian dari masalah yang Bu Ovi alami ya, berarti ya Bu ya. Ya, Pak. Ya. Ya, kalau boleh tahu Bu, mungkin Ibu bisa menceritakan secara detail mungkin masalah ataupun konflik yang terjadi ataupun dilemanya yang dialami oleh Bu Ovi itu bagaimana Bu? Eh, Begini, Pak. Saya itu Ya, mengalami permasalahan ketika saya mau mengikuti pendidikan guru penggerak. Nah, ketika di bulan Maret itu saya ketika sudah mendaftar dan dinyatakan lulus, saya memang sudah menyampaikan kepada keluarga bahwa saya itu Tuhan dari keluarga itu mendukung. Tetapi dalam hal ini ternyata tidak hanya keluarga saja yang terlibat di situ, ternyata ada masyarakat juga dan kepada pihak warga sekolah sudah saya sampaikan. Nah, kepada masyarakat sekitar tempat tinggal saya yang menjadi permasalahan. Ada yang mengatakan, kenapa harus ikut lagi? Apalagi yang mau dicari dan segala macam. Seperti itu, Pak. berarti ini ya Bu, kalau secara garis besar dapat saya rangkum bahwa Ibu itu merasa bahwa keinginan untuk mengikuti guru penggerak ini kan sebenarnya karena ingin meningkatkan kompetensi. Cuma Ya, di Pak. sisi lain, walaupun sudah mendapat dukungan dari keluarga, kemudian tadi disebutkan Warga juga rekan sekolah. guru, warga sekolah, ternyata ada masyarakat yang mungkin miskomunikasi ya Bu, seperti itu ya bahasanya. Ya. Kalau boleh tahu Bu, itu mungkin sudah apa ya, miskomunikasinya ataupun perbedaan persepsi itu sudah pernah disampaikan dengan Ibu Ovi secara langsung atau belum? Eh, Sudah saya sampaikan kepada masyarakat dalam hal ini, seluruh masyarakat. Saya mengundang masyarakat ke rumah untuk menyampaikan dengan cara saya itu mengadakan sembahyang di rumah ibadah kayak gitu. Nah, di situ saya menyampaikan apa tujuan saya dan beberapa bulan ke depan mungkin saya lebih sering untuk tidak berada di tempat tugas, saya lebih banyak di tempat sinyal atau di kabupaten. Udah. Dan ketika perpisahan kemarin juga saya sampaikan kepada perangkat desa, orang tua murid dan komite. Maksudnya ini Bu, persepsi masyarakat yang menganggap apa sih yang dicari lagi, itu mungkin disampaikan ke Bu Ovi secara langsung atau mungkin Ibu Ovi hanya mendengar dari orang lain seperti itu. Eh, Lebih banyaknya Pak, itu disampaikan secara tidak langsung, tetapi ada juga orang tua siswa yang ya sambil bergurau kayak gitu ya Pak ya, konteksnya bergurau walaupun nyentil kayak gitu.
apalagi yang mau dicari kayak gitu dengan ikut penggerak kayak gitu. Mereka berpikir dengan ikut penggerak guru penggerak itu mereka berpikir akan mendapat finansial yang lebih kayak gitu. Padahal tidak seperti itu yang saya inginkan dengan mengikuti eh, guru penggerak ini saya mau mengembangkan diri saya kayak gitu. Nah, Pak. Berarti ada yang disampaikan secara langsung, ada juga yang mungkin Tidak tidak langsung secara melalui langsung orang ya lain. Bu, melalui orang Iya, lain, bisa jadi itu melalui yang Ibu sampaikan tadi melalui gurauan juga bisa, ada lain sebagainya ya Bu ya. Nah, iya. untuk sebenarnya kejadian ini itu sejak awal Ibu mengikuti guru penggerak atau mungkin baru-baru ini Ibu mendengarnya, Bu? Sejak awal, Pak, sejak awal saya mengikuti guru penggerak, itu sudah ada. Karena, ya maaf ya Pak ya, di sini posisi saya Ya, juga sebagai kepala sekolah ya. Artinya, ya Bu. dalam 1 bulan itu paling tidak 1 atau 2 kali saya meninggalkan tempat, kayak gitu kan. Meninggalkan tempat tugas. Nah, kadang-kadang mereka berkata seperti ini, si A juga itu kepala sekolah atau guru, tetapi jarang meninggalkan tempat tugas. Kenapa Ibu Opi selalu atau sering untuk meninggalkan tugas seperti itu? Nah, sejauh yang ini kan proses pelaksanaan guru penggerak ini kan sudah berjalan, Bu. Sejauh ini yang Ibu sudah pernah lakukan itu apa, Bu, untuk mengatasi hal ini? Seperti yang saya sampaikan tadi, ketika awal setelah kita loka nol kemarin, saya memanggil atau mengundang seluruh warga masyarakat Desa Nangabetangai. Di situ saya sampaikan apa tujuan saya untuk mengadakan sembayang itu. Saya minta didoakan oleh masyarakat juga dukungan doanya dan juga saya menyampaikan saya mengikut penggerak ini untuk kemajuan anak-anak didik semua. Lalu kemudian saya juga menyampaikan juga ke pemerintahan desa, komite orang tua murid seperti itu, Pak. Berarti sudah ada usaha sebelumnya ya, Bu ya, yang Ibu Ovi lakukan, baik itu menyampaikan secara langsung, kemudian menyampaikan dengan perangkat desa, kemudian komite juga sudah pernah menyampaikan, bahkan Ibu Ovi tadi sudah menceritakan bahwa pernah mengundang masyarakat juga dalam Ya. kegiatan mungkin baca doa bersama ataupun ibadah bersama di rumah dan Ibu menyampaikan bahwa maksud dan tujuan Ibu mengikuti guru penggerak adalah memang benar-benar ingin meningkatkan kompetensi yang pada akhirnya tidak hanya berguna untuk Bu Ovi saja ya Bu ya, tapi juga untuk anak-anak di lingkungan ya di sekolah Ibu Ovi itu sendiri. Seperti itu ya Bu ya. Ya, Nah, seperti itu, Pak. sejauh ini ya sejauh ini Bu efektivitasnya Bu kalau dari rentang 1 sampai 10 kira-kira sudah yang sudah berjalan itu efektivitasnya berapa, Bu? Yang sudah pernah Ibu Oke, Pak. lakukan? Saya merasa skala yang saya dapatkan hingga saat ini itu masih di rentang 7,5, Pak. 7,5 ya, Bu ya. Berarti Iya. dari rentang 7,5 Bu Ovi harapannya nanti bisa menjadi 10 ya, Bu ya. Sehingga apa? Amin, Pak. Tidak ya, tidak ada persepsi lagi di antara masyarakat terhadap apa yang Bu Ovi lakukan ataupun di dalam mengikuti guru penggerak ini agar tidak ada apa ya miskomunikasi dengan masyarakat ya Bu ya. Seperti itu. Nah, Siap, Pak. karena kan Ibu Ovi sudah pernah melakukan ada hal-hal yang sudah pernah Ibu Ovi lakukan. Untuk mencapai 10 itu, Bu. Nah, rencana Ibu apa? Rencana aksi yang akan Ibu lakukan apa ke depannya? Untuk rencana saya ke depan, Pak, biar mendapatkan 10 itu tadi, mungkin kemarin saya sudah mulai mencoba juga, sudah saya lakukan dan ke depannya juga saya akan berusaha melakukan. Semoga direstui Tuhan. Saya akan membagi apa yang saya dapatkan di CGP ini, saya tularkan ke teman-teman kayak gitu, ke rekan-rekan pendidik di sekolah, biar mereka tahu apa yang saya buat
apa yang saya lakukan selama mengikuti CKP tidak hanya kepada diri saya sendiri, tetapi juga kepada masyarakat sekolah. Dan nanti dari situ ya kita berharap dari mulut ke mulut mereka menceritakan dan masyarakat memahami seperti itu, Pak. Berarti selain melakukan komunikasi juga melakukan pengimbasan ya Bu, sebagai wujud Iya, nyata agar ini loh hasil dari guru penggerak seperti itu ya Bu ya. Nah iya. itu Ibu akan memulai langkah Ibu itu kapan gitu Bu? Terus terang tuh saya sudah mulai yaitu pada tanggal kita masuk kemarin tanggal 8, tanggal 10 saya sudah kumpulkan rekan-rekan di sekolah. Eh, saya juga menyampaikan contoh RPP yang udah pernah kita lakukan di pendidikan ini dan saya juga Ya, menerangkan ke mereka agar mereka juga bisa mempersiapkan dan nanti setelah selesai modul ini saya juga akan memantapkan kami akan kumpul lagi mungkin di setelah 17 Agustus lah Pak. ya Karena ini lagi berarti persiapan 17. ya 1 bulan ke berarti depan kan Pak. sudah Ibu Ovi sudah memiliki rencana aksinya yang bagaimana, kemudian komitmen ataupun tanggung jawab Bu Ovi mau dilaksanakan kapan juga sudah ada ya Bu ya, berarti ya. Ya Pak. Ya, bagaimana Bu? Mungkin apa itu rencana aksi ada yang ingin disampaikan lagi Bu berkenaan rencana aksi? Eh, ini Pak, ternyata apapun permasalahan kita, refleksi saya itu ketika tidak dikomunikasikan, itu tidak akan bisa dapat penyelesaian. Tetapi ketika kita mengkomunikasikan apa yang kita menjadi permasalahan itu akan selesai dengan baik. Oke, seperti itu Pak. Baik, ya baik Bu. Karena aksi juga sudah, kemudian tanggung jawabnya juga sudah. Bagaimana Bu sekarang mungkin perasaan Ibu setelah sharing dengan saya ini, apa yang Ibu rasakan dan ke depannya mau seperti apa? Eh, Perasaan saya, Pak, setelah saya menceritakan apa yang saya rasakan dan saya juga menyampaikan gimana saya berusaha untuk menyelesaikan masalah saya di sekolah. Perasaan saya lebih lebih lega, Pak. Terus Ya, terang ini mungkin bukan cuma saya yang mendapat permasalahan seperti ini, rekan-rekan lain juga mungkin ada cara penyelesaiannya juga mungkin berbeda-beda, tetapi ini salah satu cara saya dengan saya berkomunikasi, Pak. Terima kasih, Pak. Lega ya, yang jelas. terima kasih Bu. Ya Bu, Alhamdulillah kalau misalkan memang kegiatan sharing kita, diskusi kita pada malam hari ini memberikan kebermanfaatan ya Bu ya. Mungkin kalau tidak ada yang ingin dibahas lagi, kita cukupkan sekian, Bu. Oke, Atau Pak. mungkin Terima ada yang kasih. ditanyakan? Oh iya, terima kasih. Ya, Bu. Nanti lain kali mungkin ketika misalkan memang Ibu butuh rekan untuk diskusi, sharing, nanti bisa mungkin telepon lagi ataupun bertemu secara langsung. Selamat malam, Bu Ovi, Ya, dan Pak. terima kasih, Bu Ovi. Terima kasih, Pak. Selamat malam. Selamat malam, Pak Mus. Apa kabar? Ya, ya, Bu Ovi, selamat malam juga. Alhamdulillah sehat, Bu. Baik, Bu, pada hari ini, Oke. Bu. Gimana kabar keluarga di Jawa? Sehat semua? Kebetulan tadi juga baru video call, Bu. Alhamdulillah sehat semua, anak, istri semua sehat, Bu. Oh, syukurlah. Kemarin kalau nggak salah di Loka itu Pak Mus tuh ada cerita-cerita. Ada yang mau disampaikan? Mungkin kebetulan malam ini kita agak slow sedikit waktunya. Bisalah Iya, cerita Pak. Bu. Iya, kebetulan kemarin kan memang waktu loka itu sebenarnya sih saya memang ingin sharing itu sudah sejak lama, Bu. Oh Kemudian iya. baru ketika waktu loka kemarin kita bertemu, kemudian makanya saya menyampaikan ke Bu Ovi bahwa nanti ketika Ibu Ovi ada waktu, saya ingin sekedar sharing ataupun diskusi. Ya, intinya mencari solusi dari apa yang saya hadapi seperti itu, Bu. Baik Pak, mungkin bolehlah cerita apa permasalahan Bapak.
apa yang mau disampaikan kepada saya? Kita sharing. Ya, seperti Silakan, ini, Pak. Bu. Eh, Ibu kan mungkin lebih berpengalaman karena Ibu juga lebih senior dari saya ya, Bu. Yang saya alami ini kan saya memainkan beberapa peran, Bu. Di satu sisi saya juga sebagai kepala keluarga, maksudnya memiliki keluarga, memiliki anak, memiliki istri. Kemudian di sisi lain juga saya sebagai kepala sekolah, Bu, di SMP Negeri 5 Sokan, dan di sisi lain saya juga mengikuti program guru penggerak ini. Nah, ketika saya rasa-rasakan mulai dari awal kemudian sampai sekarang, makin ke sini kan ya namanya orang mungkin ada titik jenuhnya dan lain sebagainya. Cuma di sini permasalahannya itu saya sering ini Bu, apa itu susah untuk membagi waktunya. Memanajemen waktunya itu susah. Kadang kalanya tugas-tugas guru penggerak itu ketika sudah diingatkan oleh ibu fasilnya, baru saya mau mengerjakan tugas. Kemudian kalau sudah sampai deadline-nya H-1 ataupun hari itu, baru saya kerjakan. Nah, apa ya, saya lebih cenderung ini sih, Bu, sering menunda-nunda pekerjaan. Nantilah, nantilah. Nah, hal itu malah justru berakibat, apa ya, terkadang itu bentrok semuanya. Urusan sekolah, urusan tugas-tugas, belum lagi nanti urusan keluarga. Nah, itu yang saya juga bingung, Bu, bagaimana me-manage waktu saya ini, Bu. Itu sih Oke, untuk yang ingin saya sharingkan dengan Ibu Ovi. oke. Dari permasalahan yang Pak Mus sampaikan atau paparkan tadi, saya menyimpulkan Bapak itu permasalahannya antara tugas dan tanggung jawab baik sebagai kepala keluarga, kepala Iya, Bu. sekolah, bahkan ditambah lagi sekarang peserta CGP dan dapat tambahan plus tugas yaitu koordinator CGP Angkatan 10 Kabupaten Melawi. Gitu ya Pak Mus Iya, ya. Bu. Eh, Iya, Bu. dan intinya di sini Pak Mus mengenai manajemen waktu ya Iya, untuk manajemen waktu, mengerjakan Bu. tugasnya itu. Oke, Mhm. ya Pak. Mungkin itu setelah Bapak menghadapi permasalahan itu tadi ke beberapa masalah dari kepala sekolah dan segala macam, eh, bagaimana Apa, Bu? apakah Boleh Bapak diulangi, Bu? sudah oke dari apa yang Bapak ceritakan tadi, permasalahan tugas dan Iya, tanggung Bu. jawab Bapak tadi itu Mhm. baik sebagai kepala sekolah dan ya terakhir itu koordinator CGP dan di sini kan Bapak tentu tugas apa untuk membagi tugasnya sangat-sangat ini waktu bentrok segala macam. Iya, Nah, sampai saat kadangkalanya ini bentrok. sampai saat ini apakah Bapak sudah mempunyai solusi atau cara Bapak untuk mengatasi masalah tersebut? Sebenarnya sih saya sudah pernah mencoba, Bu. Jadi ketika ada urusan sekolah, otomatis kan yang memang itu tugas utama, saya dahulukan. Kemudian tugas-tugas memang, mau ndak mau ya memang harus ada salah satu yang dikalahkan. Jadi posisi saya sekarang itu kalau misalkan dibuat rentang, Bu, rentang penyelesaiannya itu mungkin baru mencapai angka 6, Bu. Saya harapannya itu kan urusan sekolah juga selesai, urusan keluarga juga selesai, aman aman, baik-baik saja, dan CGP juga tugas-tugasnya terselesaikan itu, Bu. Jadi rencana aksi saya ke depannya itu saya ingin, eee, ketika misalkan menyusun skala prioritas, Bu. Jadi ketika misalkan memang hari ini ada tugas langsung dikerjakan, hari ini ada kepentingan sekolah harus dikerjakan. Ndak ndak sampai menunda-nunda waktu yang ujung-ujungnya nanti malah permasalahannya malah bertumpuk-tumpuk kemana mana. Itu sih, Bu. Itu rencana yang akan saya lakukan, Bu. Tapi saya juga ini, Bu, butuh dukungan baik dari keluarga maupun orang-orang terdekat berkenaan dengan tugas-tugas saya itu. Oke, artinya dari skala prioritas yang apa skala baik yang Bapak lakukan tujuan Bapak itu dari 1 sampai 10 itu sudah di angka 6. Ya, begitu Pak Iya, ya. 6 Bu. Iya, Tetapi Bapak sendiri sudah mempunyai
cara atau trik untuk Mhm. mengatasi permasalahan Bapak dengan membuat skala prioritas tugas dan tanggung jawab Bapak, mana yang lebih Iya, Bu. diutamakan. Oke, dalam eh, melaksanakan skala prioritas yang Bapak sampaikan tadi, ada enggak hambatan-hambatan dan bagaimana cara Bapak mengatasinya? Sejauh ini sih hambatannya hanya ketika misalkan memang waktu itu bentrok, Bu. Jadi antara tugas sekolah, kadang kalanya kan ketika di sekolah memang mengharuskan kehadiran saya, kemudian di sisi lain juga tugas-tugas guru penggerak juga memang harus deadline segera diselesaikan, seperti itu, Bu. Jadi ya memang lebih cenderung saya cara mengatasinya ya ketika misalkan saya berada di hulu, karena sekolah saya juga memang berada di kampung, Bu. Biasanya saya ke WiFi. Jadi siang ke sekolah, kemudian sore ataupun malam berusaha mencari sinyal untuk menyelesaikan tugas itu. Kalau misalkan memang terpaksanya memang tidak tidak bisa, baru nanti saya usahakan ke kota. Tapi itu mungkin opsi terakhir, Bu. Jadi saya berusaha semaksimal mungkin. Jadi antara tugas sekolah, kemudian tugas CGP ini bisa terselesaikan dengan baik. Memanage saya seperti itu, Bu. Oke, Mengatasi Pak. hambatan-hambatan Artinya yang ada. Bapak sudah bisa meletakkan segala skala prioritas yang bisa Bapak lakukan, mana yang urgen seperti itu, Pak ya. Nah, Iya, iya, Bu, lalu skala prioritas. ya, lalu yang mau saya tanyakan selanjutnya itu gimana? Apa gitu rencana Bapak ke depannya untuk meningkatkan pencapaian yang udah Bapak lakukan tadi sudah 6, nah, biar maksimal 10 itu. Apa rencana Bapak? Rencana saya membuat, mungkin saya ini Bu, tadi kan membuat skala prioritas. Sejauh ini kan skala prioritas itu hanya ada di dalam pikiran saya, Bu. Kalau misalkan memang memungkinkan, saya menginginkan itu ketika saya membuat jadwal tersendiri, Bu. Jadi mana yang membuat jadwal, mana yang memang harus diselesaikan itu kan kita menjadi tahu. Seolah-olah kita misalkan bangun tidur, membuka mata, oh ada catatan ini, saya bisa tahu. Jadi membuat skala prioritasnya itu tidak sekedar di angan-angan, akan tetapi membuat skala prioritas secara tertulis. Misalkan tugas-tugas guru penggerak, deadline-nya kapan, itu saya tulis semuanya, kemudian tugas sekolah yang memang mendesak harus dikerjakan mana, jadi saya susun. Kalau misalkan memang itu sudah tersusun dengan baik, maka saya bisa menentukan langkah mana yang akan saya selesaikan terlebih dahulu. Itu sih, Bu. Berarti itu bagian strategi yang mau Bapak Ya, terapkan ya dengan cara strateginya. membuat Ya, deadline. ya, Oke, versi saya nah, seperti itu, Bu. Rencananya ke depannya seperti itu. oke Pak. Baik Pak Mus. Lalu dalam untuk jangka waktunya, kapan Bapak udah mulai melaksanakan ke deadline Bapak tersebut? Ya, kebetulan ini kan memang ya awal-awal tahun ajaran baru, Bu. Kalau kemarin kan sama sih. Kalau yang kemarin itu kan masih waktu itu kadang kalanya bentrok ke sana kemari. Mungkin di tahun ajaran baru ini saya akan mulai membuat skala prioritas itu. Saya sudah menyusun, Bu, kebetulan ini sudah mulai menyusun, misalkan tugas-tugas guru penggerak, hari ini ada rukol, berarti rukol nanti penyampaian tugasnya itu deadline-nya kapan, due date-nya kapan. Itu saya membuat skala prioritas itu, Bu. Kemudian urusan sekolahnya mana yang harus bisa dikerjakan, mana yang bisa agak dijeda dan lain sebagainya sudah saya susun semuanya sehingga memang sudah saya mulai pada awal tahun ajaran baru ini, Bu. Harapannya ya saya bisa melihat hasilnya beberapa minggu yang akan datang ini kan efektivitas saya menyusun skala prioritas itu kan harapannya bisa terlihat. Oke, artinya eh, skala prioritas Bapak, keberhasilan dan dari rencana aksi yang akan Bapak buat beberapa minggu ke depan ini paling Ya, tidak bisalah terlihat atau bisa nampak sampai kita selesai pendidikan nanti lah Pak ya. ya, Mungkin ya, seperti iya itu Bu, ya. iya Bu. Oke, lalu bagus sekali rencana yang Pak Mus sampaikan. Selanjutnya apa komitmen Pak Mus?
untuk eh, rencana Bapak dengan apa skala prioritas komitmennya. Ya, komitmen dan sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab saya, karena memang catatan itu, misalkan saya sudah menyusun skala prioritas, mau tidak mau, saya tidak bisa apa ya, menunggu-nunggu waktu lagi, Bu. Mana yang menjadi prioritas itu yang akan saya laksanakan secepatnya, itu, Bu. Dan Oke, dalam betul. waktu mungkin beberapa minggu yang akan datang, saya sudah bisa melihat setidaknya hasil dari saya menentukan skala prioritas ini akan terlihat. Oke, Pak, jempol buat Bapak. Bagus. Apa ya, paling tidak juga itu bisa menjadi ini buat saya juga bagaimana saya juga harus memanage waktu. Nah, lalu Bapak benar-benar udah bisa bertanggung jawab dengan apa yang Bapak hadapi. Kita semua juga mungkin samalah permasalahan kita tidak jauh beda, Pak. Tugas dan tanggung jawab baik sebagai kepala sekolah, peserta CGP dan saya itu sebagai ibu rumah tangga. Lalu di sini siapa yang terlibat, Pak, dalam menjaga komitmen Bapak? Kira-kira siapa Ya, yang terlibat? ya, yang jelas yang terlibat di sini adalah yang pertama itu tadi dari sisi keluarga ya, seluruh anggota keluarga, Bu. Kemudian dari sisi urusan sekolah, otomatis yang saya libatkan adalah rekan-rekan guru semuanya, Bu. Saya memerlukan dukungan dari semua pihak, Bu. Baik itu keluarga, mungkin rekan kerja ataupun apa itu rekan sesama CGP itu, Bu. Baik, Pak. Setelah mendengar pemaparan dari Pak Mus, saya berharap ke depannya Pak Mus akan menemukan yang lebih baik solusi dari permasalahan yang Pak Mus sampaikan saat ini. Lalu, gimana perasaan Pak Mus setelah melakukan coaching dengan saya? Iya, iya Bu. Perasaan saya lebih apa ya, sedikit plong, sedikit tenang Bu. Jadi apa ya, tidak sia-sia saya sharing, saya diskusi dengan guru senior, bahkan mungkin kan pengalamannya Ibu lebih besar ya, lebih banyak. Jadi saya lebih senang sharing dengan Ibu, dengan orang-orang yang memang memiliki pengalaman jam terbangnya udah lebih lama seperti itu Bu. Saya senang Bu. Alhamdulillah. Jangan bosan-bosan untuk ini ya, Bu, saya ajak sharing ke depannya, Bu. Oke, sama-sama juga Pak. Bukan berarti kami yang lebih tua itu senior dalam pengalaman, justru anak muda seperti Bapak itu malah eh, mempunyai ide dan apa ya kreativitas yang tinggi juga. Dan jangan lupa dibagikan kepada kami ya Pak ya. Kami yang tua ini juga masih perlu belajar yang banyak. Siap, Bu. Mungkin sesi kita coaching sampai di sini Pak. Oh iya, Di Bu. kemudian Terima kasih, waktu Bu. ketika kita Hmm. ada permasalahan atau ada yang mau disampaikan masukan bisa kita lanjutkan di kemudian hari ya Pak ya. Siap, Bu. Siap, Bu. Terima kasih, Bu, sebelumnya atas waktunya ya, Bu ya. Oke. Mungkin kita akhiri sampai di sini Pak. Selamat sore, Iya, Bu. selamat malam. Iya, Bu. Selamat malam juga, Bu. Terima kasih. Sip.